selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Miss akan menjelaskan materi pada tema 2, subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Simaklah dengan baik ya anak-anak Miss. Pada muatan PPKN, kita akan membahas materi aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Adapun aturan yang harus kita taati antara lain bangun pagi, belajar yang rajin, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, mandi, makan, dan memakai pakaian sendiri, menuruti perintah orang tua, mencuci piring setelah makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berpamitan jika keluar bermain, merapikan mainan setelah bermain. Semua aturan kita lakukan agar tercipta kedamaian, rumah menjadi bersih, kita menjadi disiplin. Nah, tentunya kalian juga seperti itu kan di rumah? Di rumah kalian pasti memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita taati. Selain aturan yang ada di rumah, dalam permainan juga memiliki aturan ya. Nah, aturan dalam permainan harus dipatuhi oleh semua orang yang ikut bermain. Contohnya, tidak boleh curang, tidak berebut mainan, tidak bertengkar, tidak mengejek teman, tidak berbohong. Nah, jika kita bisa menaati aturan dalam bermain, maka pastinya saat bermain jadi menyenangkan. Selain ada aturan di rumah, dalam bermain juga memiliki aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang yang ikut bermain. Contohnya, tidak boleh curang, tidak berebut mainan, tidak bertengkar, tidak mengejek teman, tidak berbohong. Nah, jika kita bisa mematuhi aturan dalam bermain, maka dalam permainan kita tidak akan ribut dengan teman, sehingga permainan jadi menyenangkan. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas wujud benda. Wujud benda ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Yang ketiga, wujud benda gas. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Wujud benda padat memiliki sifat-sifat. Di antaranya, bentuknya tetap, ukurannya tetap, menempati ruang, tidak mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya, dan volumenya tetap. Perhatikan contohnya. Contoh benda padat ada kelereng, penghapus, kayu, buku, pensil, batu, dan masih banyak contoh lainnya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya atau tempatnya, ukurannya tetap, menempati ruang, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam kondisi tenang, permukaannya selalu datar, dan volumenya tetap. Adapun contoh benda cair yaitu air, sirup, susu, jus, kecap, minyak, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Sifat-sifat benda gas menekan ke segala arah, bentuknya berubah sesuai wadahnya,
menempati ruang, ukurannya berubah, volumenya berubah. Adapun contoh benda gas, yaitu udara yang terdapat dalam balon, asap kendaraan, udara yang terdapat pada ban sepeda, ban motor, atau ban mobil, dan gas yang terdapat pada tabung LPG yang biasanya digunakan untuk menyalakan kompor saat memasak. Berikutnya yang Miss bahas adalah ukuran benda. Nah, benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada benda yang ukurannya panjang, ada benda yang ukurannya pendek, ada benda yang ukurannya besar, ada benda yang ukurannya kecil. Nah, perhatikan contohnya. Dalam gambar tersebut ada anak yang memegang beberapa penggaris. Ada penggaris yang dipegangnya lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita juga, misalnya semua orang pasti memiliki koper. Koper yang kita miliki pastinya ada ukuran yang lebih besar dan ada ukuran yang lebih kecil, kan? Selanjutnya, membahas permukaan benda. Setiap benda memiliki permukaan yang berbeda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada benda yang memiliki permukaan kasar. Contohnya, kain, buku, buah apel, buah tomat, kaca memiliki permukaan yang halus. Nah, kalau buah durian, buah salak, batu, kayu, pasir memiliki permukaan yang kasar. Coba kalian cari lagi contohnya yang lain ya. Setiap benda juga memiliki warna yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Stroberi berwarna merah, jeruk berwarna orange, alpukat berwarna hijau, meja ada yang berwarna coklat, putih, merah, orange, kuning. Terus ada boneka yang juga memiliki warna yang banyak. Ada biru, ada ungu, ada merah, kuning. Kemudian ada bunga lavender yang memiliki warna ungu dan bunga-bunga lain juga memiliki warna-warna yang indah. Tentunya kalian juga pasti tahu kan benda-benda dan warna-warnanya. Silahkan kalian amati benda-benda apa saja yang kalian miliki dan warnanya ya. Pada muatan matematika, Miss akan membahas materi perkalian. Konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. Yang perlu kalian ingat dalam konsep perkalian adalah bilangan yang ada di belakang dijumlahkan sebanyak bilangan yang ada di depannya. Perhatikan contoh berikut. Miss memiliki gambar beberapa buah apel. Di gambar tersebut ada 3 kotak. Dalam setiap kotak terdapat 3 buah apel. Jika digabungkan semua buah apel itu terdapat 9 buah apel. Kalimat matematikanya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama artinya dengan 3 dikali 3 hasilnya 9. Contoh kedua, 4 dikali 5. Ingat, bilangan
Yang di belakangnya dijumlahkan sebanyak bilangan di depannya. Nah, berarti bilangan 5 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadinya 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 1. Dalam perkalian bilangan dengan angka 1, semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 dikali 1, artinya bilangan 1 dijumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 dikali 1 adalah 2. Contoh kedua, 5 dikali 1. Berarti 1 dijumlahkan sebanyak 5 kali, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5. Contoh ketiga, 7 dikali 1 berarti 1 dijumlahkan sebanyak 7 kali, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 7 dikali 1 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, 2 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 0 hasilnya 0. 9 dikali 0 hasilnya 0. Perhatikan pembahasan muatan SBDP berikut. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada ada yang panjang dan ada yang pendek. Nada dapat dihitung dengan ketukan. Perhatikan contoh panjang pendeknya nada. Nada satu ketuk tidak terdapat titik di belakang setiap notnya. Artinya, satu not hanya bernilai 1 ketukan. Contoh kedua, nada 2 ketuk. Ada titik di belakang setiap not. Artinya, nada diperpanjang 1 ketukan lagi. Dinamik adalah keras dan lembutnya bunyi pada lagu. Tempo adalah cepat dan lambatnya bunyi pada lagu. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan pada lagu. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi pada lagu. Perhatikan lirik lagu Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Pada not lagu terdapat tanda titik yang berguna untuk memperpanjang nada ketukan. Bila terdapat 1 titik di belakang not, maka lagu diperpanjang 1 ketukan. Dan bila terdapat 2 titik di belakang not, maka lagu diperpanjang 2 ketukan. Demikian pembahasan dan penjelasan yang dapat disampaikan.
Semoga kalian mengerti dan untuk melatih pemahaman kalian, Miss akan mengirimkan soal. Terima kasih, tetap semangat belajar ya.